Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar adalah ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah artinya kita memiliki harta yang melimpah, atau rumah yang megah, atau mobil yang mewah, kalau seandainya tidak ada ketakwaan pada diri kita. Sebab sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepada makhluknya di muka bumi ini berupa para malaikat, khususnya kepada manusia, berupa malaikat yang menjaga manusia, malaikat yang mulia, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amalan-amalan kita, amalan-amalan manusia, kemudian akan dihisab nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikutkan ayat-ayat tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, dan juga balasan bagi orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, pelaku kemaksiatan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-13, "Innal abrara lafi na'im." Innal abrara, inna bermakna sesungguhnya. Al-abrar adalah jamak barin, jamak dari bar. Adapun makna al-bar bermakna katsirat ta'ah, banyak di dalam menjalankan ketaatan. Atau katsirul khairi, atau banyak melakukan kebaikan. Awil ihsan, atau banyak melakukan kebaikan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua dengan menggunakan kalimat birrul walidaini. Nah, sehingga kita harus paham, Pak, terhadap orang tua kita bukan hanya sebatas memberikan satu dua kebaikan, tetapi Allah sendiri memerintahkan kepada kita. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat banyak kebaikan kepada orang tua kita. Jangan sampai hanya karena kita memberikan nafkah kepada orang tua kita, setiap bulannya kita merasa cukup, merasa bahwasanya kita ini anak yang soleh, sudah membalas kebaikan orang tua kita. Belum, Pak. Sedikit pun belum. Andai kata ya, kita bisa menghajikan orang tua kita, kemudian selama proses ibadah haji, orang tua digendong oleh kita, andai kata ibu kita digendong oleh kita, itu nggak cukup untuk membalas satu kali nafas dalam proses melahirkannya kita, Pak. Ya, maksudnya proses kelahiran kita. Ya, artinya apa? Kebaikan orang tua yang orang tua berikan kepada kita begitu banyak, sehingga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan kebaikan yang banyak pula kepada orang tua kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum.
Adapun kalimat albir di sini bermakna husnul khuluq. Maknanya banyak. Tetapi di antara cakupan daripada albir ini adalah husnul khuluq. Ya, akhlak yang baik. Nah, dari sini kita faham. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka di antara bentuk ketakwaan adalah akhlak yang baik. Sehingga kita memahami takwa bukan hanya sebatas kita mengamalkan amalan-amalan yang terkait dengan hablum minallah saja. Seperti sholat, zakat, puasa, nggak cukup. Kita disebut sebagai orang yang bertakwa sampai kita melakukan husnul khuluq. Mengamalkan akhlak yang baik kepada manusia. Kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, dan tidak bisa dipisahkan antara keimanan, akidah, dan akhlak yang baik. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah memisahkan antara akhlak dengan keimanan, menunjukkan bahwasanya Nabi atau Islam sendiri memposisikan akhlak ini di dalam kedudukan yang sangat tinggi. Di antara banyaknya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan akan hal itu adalah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Adalah orang yang beriman, yang paling baik, yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini sebagai parameter, Pak. Ya, ukuran kualitas keimanan kita kepada Allah, maka dilihat bagaimana akhlak kita. Ya, semakin baik akhlak kita kepada orang tua kita, semakin baik akhlak kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada guru kita, maka itu menunjukkan bahwasanya iman kita memiliki kualitas. Bukan iman-imanan, ya. Kadangkala ada orang yang kencang mengaku beriman kepada Allah, tapi prakteknya nol. Berakhlak buruk kepada orang lain, ya, nggak peduli dengan keadaan orang lain, ibadah juga malas-malasan, ya, tanpa ilmu lagi, ya. Maka bisa jadi ini sebatas klaim semata bahwasanya dirinya beriman kepada Allah tetapi keimanannya tidak diakui, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkaitkan erat antara keimanan dengan akhlak. Di antara hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya berkata baik. Apa sih perkataan baik itu? Perkataan yang Allah ridhoi. Perkataan yang Allah cintai. Seperti membaca Al-Quran, memberikan nasihat, berzikir. Nah, kalau kita nggak bisa semua itu, kita ucapkan, zikir kita malas. Kemudian membaca Quran pun malas, ada yang kata. Kita pun nasihati orang lain malas. Ya diam. Diam dari apa? Dari kalimat-kalimat buruk. Auliyas. Nah, ini pelajaran buat kita, Pak. Diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu." Di riwayat lain Nabi bersabda, "Falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya muliakan tetangganya. Ini mudah diucapkan di lisan kita, Pak. Ya, mudah. Memuliakan tetangga itu mudah diucapkan oleh kita, tetapi prakteknya seringkali kita lalai dari keadaan tetangga kita. Apakah hari ini sudah makan? Apakah sakitnya teratasi untuk diobati? Apakah anak-anaknya tidak sulit untuk bersekolah karena biaya yang tiada, yang nggak ada? Terus ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi tetangga kita ini diperhatikan. Atau sebaliknya, ya, kita malah kemudian zalim kepada tetangga kita. Ini terjadi, Pak, di banyak tempat. Ya, baru-baru ini ada berita yang viral ya, bahwa ada seseorang ibu, ya, ibu-ibu yang tega sering menyirami apa namanya depan rumah tetangganya itu dengan apa? Dengan air kotoran, dengan air tinja. Ini nggak mungkin dilakukan oleh orang yang waras, saya kira, Pak. Tapi ini terjadi. Ya, apa maksudnya?
Kok bisa mendolimi tetangganya seperti itu? Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falyukrim jarahu." Muliakan tetangganya, tutup aibnya, jaga kehormatannya, lindungi, buat mereka nyaman. Begitu. Maka tirulah bagaimana Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan tetangganya yang Nasrani, Pak. Mungkin di antara kita yang ada yang pernah mendengar kisah beliau dengan tetangganya yang Nasrani. Siapa yang gak kenal dengan Imam Hasan Al-Basri, Pak? Beliau adalah seorang tabi'in, ulama besar di masa itu, Pak. Nah, beliau ini punya rumah, posisi di atasnya itu Nasoro, rumahnya orang Nasrani. Wallahu alam bentuknya seperti apa? Ya, andai kata di Arab sana, ya tinggalnya di bukit itu biasa. Barangkali agak di atas sedikit, ya. Ini apa namanya rumahnya Nasrani, tetangganya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian agak di bawahnya itu rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Ternyata apa? Kamar mandi ya milik orang Nasrani ini bocor. Ya, ngerembes kalau bahasa Jawa itu, ya. Nah, kotorannya dan airnya itu netes masuk ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Ya, tepat di kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini nggak gaduh, nggak berisik. Tetangganya nggak tahu ya bahwa kamar mandinya itu bocor masuk ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Selama 20 tahun Imam Hasan Al-Basri diam, Pak. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini hanya sebatas mewadahi tetesan kotoran tersebut di ember. Dan dia buang kotoran itu ketika malam hari saja. Nggak pagi hari, nggak siang hari. Khawatir tetangganya ini tahu. Ya, khawatir tetangganya ini malu. Begitu. Nah, malam hari Imam Hasan Al-Basri dibuang. Ya, kotorannya itu. Selama 20 tahun. Dan ketika Imam Hasan Al-Basri sakit, tetangganya ini menengok Imam Hasan Al-Basri. Masuk ke dalam kamarnya, dia lihat ternyata ada tetesan air yang menetes. Itu kotoran. Ya, yang bersumber dari kamar mandinya, kaget. Dan berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, tetangganya di Nasrani. Wahai Imam, ya, berapa lama engkau menanggung kesulitan karena aku? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? 20 tahun. Nah, lantas kenapa engkau nggak bilang kepadaku? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Karena aku diperintah karena aku diwajibkan untuk memuliakan tetanggaku. Karena memuliakan tetangga itu bagian daripada konsekuensi keimanan kepada apa? Hari kiamat. Maka seketika itu, Pak, orang Nasrani ini langsung bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Padahal Imam Hasan Al-Basri tidak mendakwahkan tetangganya, masuk Islam kau. Ya, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Enggak. Hanya sebatas menunjukkan akhlak yang baik kepada tetangganya selama berpuluh-puluh tahun. Puncaknya ketika Imam Hasan Al-Basri diketahui bahwasanya dia bersabar ya ketika menghadapi kotoran-kotoran dari tetangganya ini. Ini luar biasa, Pak. Maka benar kata para ulama, ya, kita ini ketika kita berakhlak yang mulia dalam lingkungan kita, tanpa kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, itu pun sudah disebut sebagai da'iyan samitan, ya, sebagai dai yang diam. Begitu, Pak, ya. Jadi kalau seandainya kita melihat kemungkaran nggak mampu, sudah diam. Ya, tapi tetap kita mencontohkan kebaikan kepada tetangga kita. Insya Allah tetangga kita yang barangkali buruk ini akan terenyuh ya, ter apa namanya hipnotis barangkali ya oleh kebaikan kita. Hadirin azani Allah wa iya. Nah ini yang harus kita amalkan. Ya kita punya tetangga, ya perhatikan Pak, muliakan tetangga kita. Jangan sampai kadangkala kita dapati ya, ada tetangga dengan tetangga ini saling bermusuhan. Hanya karena soal sepele. Hanya karena parkiran. Kadangkala hanya karena tetesan airnya netes ke tanah tetangganya jadi ribut. Hanya karena agak sedikit nyorok barangkali pagernya begitu ya. Padahal mungkin sama-sama tahu bahwa itu nyorok, akhirnya dibesar-besarkan. Ini sering kali terjadi. Hal-hal sepele dibesar-besarnya, akhirnya apa? Putus sudah. Ya, gak mau tegur sapa, saling membenci, saling menzalimi. Ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Sebab ya wajib bagi kita untuk memuliakan tetangga kita. Siapapun mereka. Hatta Nasrani, hatta orang kafir sekalipun. Selagi dia bukan harbi, memerangi kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk memuliakannya. Ya, ini penting bagi kita untuk memperhatikan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Demikian pula di dalam Al-Quran tidak kurang
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berakhlak yang baik. Ya. Ini kita jangan sampai sembarang ngaji saja, Pak. Ya. Kadang-kala ada orang yang rajin di majelis taklim tapi nggak berubah-ubah akhlaknya. Bermuamalah dengan istrinya itu buruk. Bermuamalah dengan orang tuanya juga buruk. Bermuamalah dengan bawahannya buruk. Bermuamalah dengan atasannya buruk. Lantas apa faedah kita hadir di majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tujuan kita belajar agama adalah untuk mendekatkan diri, semakin mempertakwa diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an di banyak ayat, ya di antara ayat yang Allah memerintahkan akhlak di dalamnya adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Adil ini adil ini akhlak yang baik bukan, Pak? Akhlak yang baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berbuat baik, ya. Wa ita'idil qurba, dan memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada kerabat dekat. Wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar, dan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, kezaliman. Ya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berakhlak yang mulia dan melarang kita untuk berakhlak yang buruk. Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau berpaling dari manusia. Nabi saja, Pak, ya, pasti kita ingat dalam surat Abasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Berpaling dari siapa? Dari Abdullah bin Umi Maktum. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla. Ya, berpaling, ya. Orang yang berpaling, ya. Bermuka masam dan berpaling. Ya, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud sombong kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umi Maktum. Hanya saja Nabi ingin fokus berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy yang saat itu duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau seandainya berpalingnya itu karena sombong, lebih dihardik, lebih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ya, dan janganlah kalian ini ya berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Ya, kita dapati ada kalanya orang-orang yang ketika diberikan harta kemudian sombong, ditinggikan jabatannya sombong, ya, diberikan kedudukan sombong, ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ya, sombong ini menimpa siapapun. Ya, bagi orang yang tidak sadar bahwasanya sombong ini sangat bahaya. Ya, sekecil-kecilnya sombong, Pak, bisa menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Allah ini nggak suka kepada orang yang sombong. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, masih terkait dengan akhlak yang baik, ya. Kita ini harus kenyang dengan perkara akhlak. Dalil-dalilnya pun harus kenyang. Sehingga kita ini tidak boleh meremehkan akhlak, ya. Bahwa di antara keutamaan akhlak, Pak, itu bisa melampaui derajat sholat sunnah dan kemudian puasa sunnah. Apapun puasanya, apapun sholat sunnahnya, ya, ini akhlak ini bisa melampaui. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya orang yang beriman, dia akan mendapati dengan akhlak baiknya ini derajat orang yang berpuasa sunnah dan sholat sunnah. Ini luar biasa, Pak. Andai kata kita malas, ya, bangun sholat tahajud, sholat duhanya malas, sholat sunnah rawatibnya malas, puasa Senin Kemisnya malas, tapi kita berakhlak mulia kepada manusia, maka kita sama halnya mendapat derajat seperti halnya orang-orang yang rajin puasa sunnah dan kemudian sholat sunnah. Ini luar biasa, Pak. Ya, bahkan lebih penting, ya, andai kata ya kita hanya sebatas akhlaknya baik tapi nggak sholat sunnah, itu lebih mending daripada ibadahnya rajin tapi akhlaknya buruk. Sebab apa? Andai kata kita nggak sholat sunnah, kita nggak dosa, Pak. Andai kata kita nggak puasa sunnah ini nggak dosa, ya. Tetapi andai kata orang nggak berakhlak, dosa nggak, Pak? Dosa nggak kira-kira? Dosa, ya. Bahkan tidak sedikit orang yang masuk ke dalam neraka karena apa? Akhlak buruk. Ya.
pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya ya tentang seorang wanita, di mana sahabat ini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, anna fulana, bahwasanya ada seorang wanita taqumul laila wa tasumun nahar. Dia ini rajin ya, puasa sunnahnya, rajin sholat malamnya, wa taf'alu, dan rajin beribadah, wa tasaddaqu, dan dia juga rajin sedekahnya. Akan tetapi wahai Nabi, tu'dzi jiranaha bilisaniha. Dia ini menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, berperilaku buruk kepada tetangganya dengan lisan. Bagaimana keadaan wanita ini wahai Nabi? Lihat baik-baik jawaban Nabi, Pak. La khaira fiha. Gak ada kebaikan di dalamnya. Hiya min ahlin nar. Dan dia termasuk penghuni neraka. Nah, apakah hadis ini bisa bermakna bahwasanya ketika kita berperilaku buruk, ibadah kita gak diterima? Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha. Gak ada kebaikan di dalamnya. Ya, padahal rajin ibadahnya, rajin puasa sunnahnya, terus rajin ibadahnya, rajin puasa sunnahnya, rajin sholatnya, bahkan dia rajin bersedekah. Tetapi kata Nabi, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Gak ada kebaikan di dalamnya, dia termasuk ya penghuni neraka. Kenapa demikian, Pak? Apakah akhlak buruk ini pembatal keislaman sehingga percuma amal ibadahnya? Ada yang bisa menjelaskan, Pak? Hah? Apa maksud dari Nabi ini? Hah? Kalau bukan pembatal keislaman, betul, Pak. Bahwasanya akhlak seperti ini mengganggu tetangganya, misalkan ya menyakiti dengan lisan kita ini tetangganya, kita menghina tetangganya, ini memang tidak membatalkan keimanan, tapi bisa membatalkan pahala kita. Ya, kenapa? Karena kita telah berbuat zalim kepada orang ini, sehingga sholat kita pahalanya bisa jadi hangus, ya, diberikan kepada tetangga kita. Puasa sunnah kita pahalanya hangus, ya, diberikan kepada tetangga kita. Haji kita, umroh kita, pahalanya diberikan kepada tetangga kita karena kezaliman yang kita lakukan. Ya, seringkali kita mendengar sebuah hadis tentang orang yang bangkrut. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, mahil muflis, ya, siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat Nabi, man la dirham lahu wala mata. Orang yang nggak punya duit, kata para sahabat Nabi. Ya, dan orang yang nggak punya perhiasan. Tapi bukan itu yang dimaksud Nabi. Yang dimaksud Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala salat, wasiyamin, dengan membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala zakat. Tetapi di sisi lain dia datang membawa dosa karena menuduh orang ini, mencela orang ini, memukul orang ini, memakan harta orang ini dengan cara yang zalim, menumpahkan darah orang ini. Akhirnya apa konsekuensinya? Pahala dia, orang yang zalim ini, untuk diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dizalimi. Kalau enggak impas, maka dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang zalim. Sehingga pantas kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada terhadap wanita ini, la khaira fiha. Gak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Jadi bukan berarti berakhlak buruk kepada tetangga batal keimanannya, ya, musyrik atau murtad atau kafir, enggak, ya, tetapi hangus karena kezaliman yang dia lakukan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sebaliknya, justru sebaliknya, Pak. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi yang tidak dikenal ibadahnya tapi masuk surga dengan mudah karena kebaikan akhlaknya. Bukan berarti dia enggak ibadah. Ibadah. Hanya melakukan sunnah-sunnah itu sedikit saja. Ya, kalau wajib dilakukan. Tetapi hanya karena dia melakukan akhlak, mengamalkan kebaikan akhlak kepada manusia, dia divonis oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Nah, barangkali hadis ini pun sering kita dengar, ya, termasuk saya pribadi sering menyampaikan, ya, tentang keutamaan akhlak melalui hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada pernah suatu ketika Nabi berkumpul
ya di Masjid Nabawi, Pak. Beliau bersabda bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata yang muncul bukan Abu Bakar, Pak. Yang muncul bukan Umar, yang muncul bukan Utsman, Ali atau Khalid bin Walid atau sahabat yang lain yang dikenal dengan ibadah dan ketaatannya kepada Allah atau pengagungannya kepada Nabi. Ya memang pada dasarnya seluruh sahabat Nabi mengagungkan Nabi. Tetapi ternyata yang muncul adalah salah seorang sahabat Nabi yang tidak terkenal dari kalangan Ansar. Dalam keadaan jenggotnya basah, sementara tangan kiri ini menenteng sandalnya. Kemudian di keesokan harinya, Nabi lagi-lagi bersabda, Pak, dengan sabda yang sama, bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata orang ini lagi yang muncul. Dalam kondisi yang sama, jenggotnya basah sementara tangan kirinya menenteng sandalnya. Kemudian di hari yang ketiga, lagi-lagi Nabi bersabda, bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Lagi-lagi orang ini yang muncul, Pak, dalam keadaan yang sama. Jenggotnya basah, sementara tangan kirinya menenteng sandalnya. Tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan, ya enak banget masuk surga, ya gara-gara di masjid nenteng sandal dengan tangan kiri, ya sudah kita ikutan saja, ya ini keliru. Kalau seandainya kita belajar hadis, ya sepotong-sepotong sudah clear, Pak. Kita tersesat dalam memahami hadis. Sehingga kita harus selesai dalam memahami hadis ini. Bahwa kemudian Abdullah bin Amr bin As penasaran. Demikian pula sahabat Nabi penasaran, Pak. Karena memang jarang sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memvonis secara ta'yin, secara khusus individu sahabat Nabi masuk surga. Meskipun secara umum para sahabat Nabi ini masuk surga semua, Pak. Gak ada yang masuk neraka. Tetapi sangat jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut si fulan calon penghuni surga. Si fulan calon penghuni surga. Adapun yang menunjukkan bahwasanya seluruh sahabat Nabi masuk surga terdapat di dalam banyak ayat. Ya, di antaranya adalah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, bahwasanya generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar ini para sahabat Nabi. Dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan surga. Siapkan surga bagi mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh sahabat masuk ke dalam surga. Adapun Nabi menunjuk bahwasanya si fulan akan masuk surga, si fulan calon penghuni surga, maka jarang. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Maka pantas kalau kemudian para sahabat Nabi yang mendengar sabda demikian, bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga selama 3 kali, dan selama 3 kali pula dia yang muncul, penasaran. Apa yang membuat orang ini masuk ke dalam surga? Sehingga Abdullah bin Amr bin As, ya, berpura-pura dia membuat makar untuk mengetahui amalan apa yang membuat orang ini masuk ke dalam surga. Nah, dia berkata kepada orang ini, wahai sahabatku, ya, aku ini sedang punya masalah dengan bapakku, bernama Amr bin As. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pulang ke rumahku selama 3 hari. Ya, jadi kalau sumpahnya tidak zalim, Pak, itu wajib kita tunaikan. Misalkan kalau saya naik jabatan, saya bersumpah, ya, saya akan memberikan kepada fakir miskin 10 fakir miskin pakaian misalkan, maka wajib ditunaikan asal tidak zalim. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As pun tidak zalim. Ya, ada masalah, dia tidak ingin pulang, barangkali ingin menenangkan satu sama lain. Ini tidak tergolong zalim. Sehingga kemudian sahabat ini yang mengetahui bahwasanya Abdullah bin Amr bin As ini sedang ada masalah dengan bapaknya dan bersumpah demikian untuk tidak kembali ke rumahnya selama 3 hari, diizinkan untuk menginap di rumahnya. Nah, di hari pertama, Pak, Abdullah bin Amr bin As mengamati adakah amalan soleh yang spesial yang membuat orang ini divonis oleh Nabi masuk ke dalam surga. Ternyata di hari pertama dia nggak dapat apa-apa, kecuali perkara-perkara yang wajib saja dan sedikit amalan sunnah. Ya, kalau seperti ini sahabat yang lain pun banyak yang mengamalkan demikian, bahkan banyak pula yang lebih. Ya, seperti Abu Bakar, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya.
Di hari yang kedua pun sama. Ada kalanya sahabat ini terbangun tengah malam, ya, kemudian hanya sebatas berzikir. Gak bangun kemudian sholat malam. Ini biasa. Dilakukan oleh sahabat yang lain. Di hari yang ketiga, hari terakhir dia menginap, maka dia pun tidak mendapati apa-apa kecuali amalan-amalan yang sederhana. Sehingga Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang ini, wahai sahabatku, sebetulnya aku ini menginap di rumahmu bukan karena aku punya masalah dengan bapakku. Hanya saja aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda selama 3 kali, bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga, dan selama 3 kali engkau yang muncul, wahai sahabatku. Sementara aku enggak mendapatkan amalan yang sepesil dari dirimu. Kemudian apa sebetulnya amalan tersebut? Amalan yang spesial yang membuat engkau divonis oleh Nabi menjadi calon penghuni surga. Dijawab oleh sahabat ini bahwasanya amalanku ini ya seperti sebagaimana yang kau lihat. Ya, seperti ini. Begitu. Biasa saja. Tetapi aku tidak mendapati diriku kecurangan kepada orang lain. Kezaliman kepada orang lain. Dan aku pun tidak mendapati dalam diriku hasad. Mungkin nggak Pak kita nggak curang? Mungkin nggak? Mungkin. Kita nggak zalim kepada orang lain, ya, berperilaku buruk kepada orang lain mungkin Pak. Tapi untuk tidak hasad kepada orang lain ini yang susah. Iya tidak Pak? Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya pada umumnya manusia itu tertimpa hasad, ya, siapapun kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita orang yang baik, ya, yang berusaha baik, ya. Kalau saya belum baik, ya. Hatta kita sekalipun yang ingin berusaha baik tidak aman dari hasad. Tetapi orang-orang yang dirahmati oleh Allah ketika tertimpa hasad dalam dirinya segera dilawan. Begitu ya. Ya Allah, saya nggak suka dalam hati saya, ya. Ini orang dipuji oleh manusia, ya, disanjung oleh manusia, diberikan kepercayaan oleh manusia, ya, sebegitu tingginya, bahkan diberikan jabatan yang tinggi, nggak suka. Langsung dilawan. Ini kalau orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan apa? Dengan berusaha untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Dengan menceritakan kebaikan kepada orang lain. Dengan memberikan hadiah kepada orang ini. Terus dilawan. Begitu ya. Dengan mengingat-ingat bahaya hasad. Ini kalau orang yang dirahmati oleh Allah. Tetapi orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah akan mengikuti hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk melakukan lebih buruk lagi kepada orang yang dihasadi. Ya, entah dengan fitnah, dengan tuduhan, dengan menjaga jarak orang ini kepada orang dengan orang ini dan seterusnya. Ya, untuk menzalimi orang ini. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga kita ini ya harus paham dan insyaallah kita pun paham tentang pentingnya akhlakul karimah, husnul khuluq yang sangat memprihatinkan Pak. Di zaman ini justru akhlak yang baik itu menjadi usang Pak. Ya, ya tidak. Di sekolah-sekolah hanya formalitas saja belajar akhlak. Padahal belajar akhlak itu nggak cukup cuma sepekan sekali. Ya tidak Pak. Sebab para ulama belajar akhlak sampai puluhan tahun Pak. Bahkan tidak sedikit para ulama sebelum duduk untuk mempelajari disiplin ilmu, duduk untuk mempelajari tafsir, duduk untuk mempelajari nahwu, bahasa Arab, duduk untuk mempelajari usul fikih dan fikih, mereka lebih dulu duduk untuk mempelajari akhlak dan adab selama berpuluh-puluh tahun, Pak. Ya, sehingga kemudian mereka masuk untuk mempelajari disiplin ilmu. Sehingga apa hasilnya? Mereka belajar untuk diamalkan, akan mengagungkan ilmu, menghargai ilmu. Sementara di zaman ini banyak orang-orang yang tidak peduli dengan akhlak, akhirnya apa? Tahu ilmu, tapi malas untuk mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Lupa, lalai dengan akhlak. Kalaupun tahu, ya, maka ya sih dia malas begitu. Hanya sebatas, oh itu hukumnya sunnah. Oh itu hukumnya wajib. Oh itu hukumnya haram. Tapi seringkali haramnya ditabrak. Ya wajib ya dilanggar, ditinggalkan. Ini terjadi. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka bisa dibilang bahwasanya akhlak ini ya, adalah perkara yang sangat menentukan selamat atau tidaknya kita di akhirat.
Ini sepakat tidak, Pak? Iya, sepakat. Ya, dan harus sepakat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Ya, bahwa Nabi pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa jawab Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendirikan akhlak, Pak? Kenapa? Padahal akhlak ini juga bagian daripada takwa. Andai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab takwa Allah saja tanpa husnul khuluq cukup, di dalamnya mencakup dengan akhlak. Tapi lantas kenapa Nabi kemudian menyendirikan akhlak husnul khuluq? Karena menunjukkan pentingnya akhlak, Pak. Ya, pentingnya akhlak. Di awal tadi disebutkan bahwasanya akhlak ini adalah parameter kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Tapi yang sangat memprihatinkan ya seperti itu, Pak. Ketika kita tahu bahwasanya Islam mengagungkan akhlak, Allah mengagungkan akhlak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan akhlak, tapi di zaman ini manusia menganggapnya usah. Banyak manusia, sehingga kita dapati kehidupan manusia sekarang apa? Gak harmonis, ya, dalam kehidupan bersosial, saling bermusuhan, gara-gara hal yang remeh, klub sepak bola, ya, yang satu dukung klub A, yang satu dukung klub B, ya, sampai saling membunuh. Ini terjadi. Kenapa? Karena usang akhlak itu menurut mereka. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Dan tidak sedikit kita dapati seorang anak yang tega membunuh orang tuanya, ya. Ini ada dan banyak malah, ya. Seorang murid yang memenjarakan gurunya, ya. Tetangga membunuh tetangganya, ya, sahabat menikam yang sahabatnya sendiri. Ini sering terjadi. Kenapa demikian? Karena krisisnya akhlak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Sehingga kalau kita ingin bertakwa dan selamat, Pak, bukan hanya mengikuti pakaiannya Nabi, bukan hanya mengikuti akidah atau imannya Nabi, bukan hanya mengikuti bagaimana Nabi sholat, bukan hanya mengikuti bagaimana Nabi ini puasa, tetapi sekaligus pun kita mengikuti bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka albir di sini mencakup dengan husnul khuluq. Kemudian muallif menjelaskan yang dimaksud dengan bir juga mencakup wa masakanat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalb. Apa yang membuat jiwa ini tenang dan hati ini tenang, ya. Wa huwa kalimatun jami'atun li khisalil khairi kulliha. Ya, albir ini juga bermakna dia adalah kalimat yang mencakup seluruh sifat kebaikan, semuanya. Ya, segala kebaikan maka itu disebut dengan bir. Ya, minal a'malil zahir wal batinah. Ya, termasuk ya amalan-amalan yang nampak, ya, dengan lisan kita mengucapkan kalimat yang baik, maka ini termasuk bir. Ketika mata kita melihat hal yang baik, maka ini adalah bir. Ketika tangan kita digunakan untuk menyentuh hal-hal yang baik, maka ini bir. Ketika kaki kita ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, maka ini bir. Ya, bir, Pak, ya. Bir, bukan minuman, ya, bukan merek atau jenis minuman, tapi bir bermakna kebaikan. Kemudian wal batinah, dan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Di antaranya adalah al-iman billahi wa bi jami'i arkanil iman sittah. Adalah iman kepada Allah dan iman kepada hal yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, sampai kepada qada dan qadar. Maka ini juga termasuk bir, ya, kebaikan. Wa bi kulli ma yajibul imanu bi, dan terhadap setiap apa yang diwajibkan untuk beriman kepadanya. Wa anwa'ul qurbat wa anwa'ul qurbat wa ta'at min al-infaqi 'alal muhtajin, dan macam-macam hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan, di antaranya adalah berinfak kepada orang yang membutuhkan. Wa iqamis salati,
dan melaksanakan salat, maka ini juga bir. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wal wafa'i bil ahdi, dan menunaikan janji, maka ini juga bir. Ya, kita ini Pak, jangan sampai mentang-mentang orang Indonesia ya lupa bahwa kita ini orang Muslim. Paham Pak maksudnya Pak? Ya, janjinya ini kenceng kalau janji. Insya Allah, fasih sampai Pak, mau insya Allah. Tapi niatnya sudah beda. Di awal, insya Allah untuk apa? Untuk mengkelabui bahwasanya biar nggak menyakiti hatinya. Padahal awal sudah niat nggak hadir. Kalau memang niat nggak apa namanya ketika janji, ya ada kesepakatan yang kita buat atau ada undangan misalkan, ya kita jangan menjanjikan apa-apa. Kalau memang nggak mau hadir di awal, sudah jelaskan, mohon maaf di hari Senin saya nggak bisa untuk hadir untuk menghadiri undangan antum misalkan, ya karena ada uzur, ya apa uzurnya? Capek misalkan karena lembur kerja setiap hari Senin ini, misalkan seperti itu, ya dijelaskan di awal. Gak usah bilang insya Allah, akhirnya apa, PHP, kecewa. Ya, orangnya mengundang kita, begitu. Kita sudah menjanjikan bahwa kita akan hadir, tapi nyatanya nggak hadir. Ya, hadirin azan Allah wa iyyakum. Sehingga ya dulu para sahabat Nabi Pak, ketika bilang insya Allah itu seperti kita ngomong demi Allah. Ya, tepati begitu. Nggak main-main begitu. Ya. Kalau kita serius ketika kita demi Allah, baru kita anggap serius. Tapi kalau insya Allah, ya seringkali ya orang Indonesia ini ya dijadikan insya Allah ini sebagai apa? Pengkelabuan, begitu ya. Hadirin azani Allah wa ya. Maka ini tidak boleh ya secara tidak langsung melecehkan kalimat Allah. Ya lafzul jalalah ya digunakan untuk berbohong. Ini nggak boleh. Ya kalau kita nggak bisa hadir, nggak bisa menepati janjinya kalau misalkan kita berjanji, nggak usah. Tinggal bilang di awal, mohon maaf, nggak bisa kita sepakat dalam hal ini. Begitu. Nggak bisa kita ya menghadiri acara undangan antum, misalkan seperti kita jelaskan di awal. Kemudian albir juga adalah as-sabr fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si. Adalah bersabar dari kesulitan ataupun musibah atau kesulitan ketika perang. Nah, ini termasuk daripada bir. Yang pada intinya, Pak, yang dimaksud dengan bir adalah ketakwaan. Ya, kita jangan bingung. Apalagi ini? Istilah apa lagi ini? Ada bir, ada ihsan. Yang pada intinya adalah bir ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti takwa ini dibagi, ya tingkatan orang yang bertakwa ini dibagi. Ada orang yang takwanya standar, hanya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, tetapi tidak mau berlomba-lomba untuk berbuat baik, ya. Ada orang yang lebih daripada itu, adalah orang-orang yang senang-senang, orang yang senang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Pengennya unggul dalam bersedekah, pengennya paling awal ketika hadir di masjid, pengennya ya unggul dalam menolong orang lain, pengennya unggul dalam beramal soleh, seterusnya dan seterusnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan tersebut adalah engkau menghadap ya wajah-wajah kalian di sisi timur ataupun di sisi barat. Ya. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah orang man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, dan kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Zawil qurba, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, ya. Ini jangan sampai kita sakiti orang-orang terdekat kita, Pak. Kadangkala saya dapati ada orang yang royal kepada orang lain, tapi giliran kepada orang-orang yang terdekatnya, kepada bawahannya, kepada saudaranya, ya, kepada orang-orang yang dia kenal, ya, gak royal, gak peduli dengan urusan. Perhatikan, Pak, bawahannya, ya. Di masjid ini ada
Ya, orang yang kita kenal rajin potongin rumput misalkan, Masya Allah, mengabdi untuk masjid, muazinnya misalkan, imamnya misalkan kita kenal misalkan, ya, dan pengurus masjid yang lain kita kenal, perhatikan, ya, Masya Allah, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memiliki apa namanya pengorbanan, andil yang besar, ya, demi berlangsungnya kegiatan di masjid ini. Perhatikan, ya, barangkali ada kesulitan-kesulitan yang perlu kita bantu, ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ya. Wa ita'idil qurba wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, Pak. Jangan kita lupakan, Pak, ya. Banyak, Pak, anak-anak yatim ini yang terlantar itu banyak. Banyak anak-anak yatim yang jadi anak jalanan itu banyak, Pak. Ya, seperti sekarang ini, ya. Qadarullah ada salah satu santri saya yang kabur, ya, kabur, Pak. Latar belakang dia ini anak jalanan. Hidup biasanya di pasar, tidur itu di pasar Jaga Satru. Umurnya 8 tahun, ya. Dia itu selalu tidur itu seringnya di atas, di lantai 2 itu. Yang kantin-kantin tuh, Pak. Ada yang pernah ke pasar Jaga Satru? Ya, di atasnya itu. Nah, dia tidur di situ. Kita ambil, kita asuh jadi santri, tapi memang dalam perjalanan ini dia itu susah untuk kita kondisikan, ya. Memang ada kemajuan yang signifikan. Yang dari awalnya dia nggak ngerti yang namanya zikir, Pak. Alhamdulillah jadi ngerti. Yang awalnya dia nggak ngerti yang namanya ngaji, jadi ngerti ngaji, bahkan punya hafalan Quran. Begitu. Sholatnya sekarang rajin, tapi alhamdulillah ala kulli hal, ya, jiwa mental jalanannya itu masih ada. Sehingga tidak jarang dia itu mencoba untuk kabur, pengen bebas, ya, dari aturan-aturan pondok. Beberapa kali kabur, yatim dia, Pak. Ya, kita coba halangi, ya, kabur kita cari, dapat bawa pulang lagi, terus seperti itu. Dan alhamdulillah ala kulli hal, ini bukan bersyukur, Pak, ya. Alhamdulillah ala kulli hal ini bersyukur, ya, ketika ditimpa musibah, ya, dengan harapan untuk mendapatkan taufik dari Allah dalam menghadapi musibah tersebut. Begitu, ya. Dia ini kabur lagi, begitu, ya. Jadi saya informasikan kepada di publik, ya, atas nama Khairul, ya, ciri-cirinya demikian, usianya sekian, dari pesantren Al-Qalam, dan ada nomor tertera di orang tua angkatnya, ya. Hilang, Pak, dari kemarin, ya, belum kita ketemu, ya. Informasi terakhir itu sore tadi ada di daerah Pegambiran, ya, di situ. Memang mainnya di situ ketika masih hidup di jalanan, di Jaga Satru, begitu. Yang lebih memprihatinkan lagi, dia punya kakak-kakak juga yang masih yatim. Dia ini mereka ini kalau mau makan ini dadak, mohon maaf, minta dulu, Pak. Karena memang barangkali tetangganya nggak ada yang perhatian. Begitu, Pak. Nah, jadi kalau bukan kita siapa lagi, Pak, yang peduli dengan anak-anak yatim seperti ini. Yang kalau seandainya kita nggak peduli dengan mereka, Pak, dosa kita, Pak. Ya, karena ini adalah fardu kifayah. Begitu. Ya, kalau seandainya nggak ada yang peduli, dosa kita sudah dengan keadaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau misalkan ada antum yang ingin cari anak-anak yatim, ya, silakan datang ke Al-Qalam, Pak. Pesantren saya itu banyak sekali anak-anak yatim di sana, ya, anak-anak yang bahkan yang piatu juga ada, anak-anak yang punya bapak tapi meninggalkan anak-anaknya juga ada juga yang murtad bapaknya, ya, meninggalkan begitu juga ada, ya, nggak kurang, ya. Anak-anak yang saya asuh ini dalam kondisi sangat memprihatinkan, begitu. Silahkan, ya. Tafadhol. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.